سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah subhanallahi wa faqibadul mu'minin li ajli amali shalih. Wa syarah sudura lil muttaqin bil imani wa jaa'a bi rasulih minal hikmati wal ayat. Wa kasyafa bi ababi habab al-jahalati wa dhalal wa yassara lahum min al-baqiyati sholihah ma yatabawuna bihi manazil jannah fadlan minhu wa ni'matahu wa rabbuka yaghfiru ma yasha' wa yahtar min al-makhluqat ahmadu subhanahu wa ta'ala bil asma'il husna wa sifat nashkuruhu ala ma stawa min al-ni'am wal barakah wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu syahadatan abdi ala darajat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa alim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa qurratuna wa imamuna wa qurrati a'yunina maulana Muhammad. Antu salli ala sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaq Bunasari haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa taqwa washkuru fa biman syakara. Washkuru asinatakum bi dzikri fa sayyidu man dzakara. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa qamu sholata fi kulli ma razaqnahum syar'an yarjuna tijaratan la tabur ya bi'allahu mujurahum wa yazidul fadli innahu ghafurur syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ubal man tala umruhu ushkurhu wa hasuna amaluhu sadaqallahul azim wa rasuluh. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala. Malam ini atau siang hari ini
agar kita di siang hari ini mendapatkan rahmat barakah dari Allah. Mudah-mudahan niat kita selalu mendapatkan curahan-curahan petunjuk dari Allah. Maghfirah itulah tujuan utama, agar kita kelak semuanya bersih dalam segala bentuk dosa-dosa dan kesalahan. Bukan bersih badan saja, bersih hati, bersih pikiran kita, bersih niat kita, bersih amal kita, bersih. Kata-kata bersih adalah satu niat yang mendapatkan keridhaan Allah. Dengan sendirinya diotomatiskan orang tua kita pun akan mendapatkan semua amal yang diperbuat oleh anak-anak dan keluarganya semua. Mudah-mudahan kabul segala hajat akhir hayat Rasulullah Fatimah. Selawat serta salam dan pujian pada baginda Nabi Syafi dari Musafa Nabi Muhammad SAW bersama dengan sahabat dan semuanya, agar kita kelak mendapatkan syafaat yang besar yang kita harapkan, yang kita tunggu, dan satu-satunya puncak keselamatan, puncak kebebasan, puncak kebahagiaan, puncak kedamaian, ketenangan, ketentraman yang hakiki adalah akhirat. Agar kita kelak mendapatkan naungan syafaat Nabi Muhammad SAW sampai masuk di dalam surganya. Amin. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim, wa man a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dzarka wa nasyruhu yaumal qiyamah a'ma. Qal Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basyira. Qala kadzalik atatka ayatuna fa nasiyataha wa kadzalika yauma tunsha wa kadzalik najzi man asyrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la adzabul akhirah asyaddu wa abqa. Sadaqallahu azim. Dalam surat Toha ayat 124 dan 127. Ini tanda-tanda orang yang berpaling dari Allah Ta'ala. Ada orang yang betul mendapatkan petunjuk Allah, ada orang yang ciri khas berpaling. Ini ayat menerangkan tentang berpalingnya manusia dari ayat-ayat Allah. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku atau Al-Quran, maka baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan halau dia di hari kiamat. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau menghalau aku dalam keadaan buta, a'ma? Adalah buta, tapi buta ketika dibandingkan pada dia. A'ma itu buta. Sedangkan dulu aku bisa melihat. Maka Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka engkau melupakannya. Dan demikianlah engkau hari ini, aku pun melupakanmu.
Demikian kami membalas orang-orang yang berlebih-lebihan, yang tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sungguh siksa akhirat itu lebih banyak dan lebih kekal, lebih dasar, lebih banyak, lebih kekal. Riwayat Usama bin Zaid lapor kepada Rasulullah SAW tentang kekerasan hatinya. Kemudian Rasulullah merenggang dadanya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumudul air min ghazwatil galab, kerasnya hati. Wa ghazwatul galab itu, wa ghazwatul qalbi min kasratil dzunub, wa kasratul dzunub min nisyanil maut, wa nisyanul maut min tulil amal, wa tulul amal min hubbid dunya, wa hubbid dunya ra'su kulli khati'ah. Sabda Nabi SAW, kebekuan, kekeringan air mata yang tidak ada sentuhan kerohanian itu membuat beku air mata, gak bisa menyesal, gak bisa menangis atas dosanya. Bisa nangis kalau gak punya duit. Bukan nangis dosa. Banyak orang nangis, tapi yang ditangis itu urusan dunia. Ini bukan termasuk orang yang menyesal. Orang yang menangis karena dosa itu lebih utama daripada menangis apa yang nangis, yang terlepas dari tangannya, yang hilang dari tangannya, harta yang lepas dari tangannya, anaknya yang hilang dari tangannya, istrinya, suaminya, bapaknya, ibunya, dan menolak takdir dari Allah Ta'ala, tapi bukan menangis karena dosa, tertolak. Apalagi menyesali nasibnya, tertolak. Karena keringnya air mata itu disebabkan dari kerasnya hati, lebih keras daripada batu, lebih keras daripada besi hatinya manusia. Dan kekerasan hati itu disebabkan dari banyaknya dosa. Keras kepala, keras hati itu karena banyaknya dosa. Dan banyaknya dosa itu dari sebab lupa akan mati. Jadi orang lupa mati itu golongan termasuk orang yang banyak dosa.
Dan orang yang lupa mati itu disebabkan banyak menghayal. Banyak menghayal tentang cintanya kepada dunia, mencintai istri berlebihan, mencintai suami berlebihan, mencintai anak berlebihan, mencintai harta berlebihan, mencintai usaha berlebihan, mencintai rumah berlebihan, mencintai jaminan berlebihan. Semua yang berlebihan tertolak ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena itulah membuat banyaknya dosa. Dan cinta kepada dunia sumber dari segala malapetaka dan kesalahan dan sumber dosa. Malapetaka, kesalahan, dan dosa. Maka dalam satu riwayat yang diceritakan oleh Sayyidina Umar, atau riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang memiliki kedudukan. Kalau sekarang itu kedudukannya presiden, kepercayaannya Nabi Muhammad. Yang sudah memiliki keutamaan, kesempurnaan. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin tinggi kehormatan seseorang, semakin tinggi dia ketakwaan pada Tuhan, semakin tinggi juga takutnya kepada Allah. Maka dia akan terpikir perbuatan amal baik apa yang bisa menambahkan rasa takut dan malu kepada Tuhan. Perbuatan baik apa yang bisa menambahkan rasa takut dan malu kepada Tuhan. Ini orang baik. Bukan perbuatan amal apa yang saya bangga dengan amal saya dan saya paling hebat dalam amal saya dan hebat dalam penampilan saya. Ini orang goblok. Justru amal yang ditunjukkan itu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa untuk membuat malu kepada Allah, dan bisa mendapatkan tambahan kecintaan kepada Allah. Itu orang takwa. Bukan untuk membanggakan dirinya, bukan untuk menonjolkan dirinya, bukan untuk mengaku pada dirinya, bukan melebihkan apa yang pada dirinya. Maka Allah akan kalikan 0 dari perbuatan itu. 1 juta, 1 miliar, 2 miliar amal kali 0, maka dinolkan oleh Allah tanpa sisa. Kalau ada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala di dalam hati seorang yang mengaku beriman, melun, sebab hati orang beriman tidak ada satu biji jarum pun untuk mendapatkan sifat-sifat bangga, atau sifat riya, atau sifat kagum pada dirinya, atau sifat kemilikan pada dirinya, atau sifat-sifat pengakuan pada dirinya. Tidak ada. Yang ada sifat itu sifat iblis mal'un,
Mal'un adalah sifat dunia itu mal'un, iblis itu mal'un. Orang yang terkutuk adalah orang-orang yang selalu terpaku dan pengharapan semata di dunia, cuman dunia dan harta, tujuan mal'un. Siapapun mereka, apapun kedudukan mereka, dan apapun amal ibadah mereka, kalau itu prioritas yang paling utama dan itu menjadi tujuan pokok pada yang pertama, mal'un. Kalau kali kan semuanya apa yang dimiliki, maka dia menjadi orang-orang yang amal yaumil kiamat. Dia akan buta pada hari kiamat. Padahal tidak buta. Ini kejadian. Di mana ketika Sayyidina Umar bin Khattab, kalau tengah malam itu selalu keluar berjalan-jalan, keliling kepada rakyatnya. Sampai malam keliling diketahui. Kemudian ada satu rumah dan mendengar satu rumah itu suara tangis. Ketika ada orang menangis di dalam itu, saya dengar, maka berhenti. Apa yang ditangiskan itu? Ternyata suara wanita yang susah berbicara sama anak-anaknya ternyata membicarakan, seorang wanitanya anaknya ini membicarakan, janda ini sama anaknya membicarakan Sayyidina Umar. Dan mengatakan bahwa dulu bapakmu ikut mengabdi sama Sayyidina Umar siang malam sampai perang, mati dalam peperangan, membela mati-matian pada Sayyidina Umar. Bayangkan, membela agama mati-matian kan mati syahid. Tapi yang menjadi bahaya, anak istrinya makan apa? Ini yang betul membela 24 jam mengabdi kepada Sayyidina Umar. Padahal ketika itu anaknya masih kecil-kecil, sudah meninggal bapaknya. Kemudian jelas suaminya meninggal tidak bisa memberi nafkah. Kemudian kan orang banyak, otomatis Sayyidina Umar tidak ngurus orang satu. Bayangkan orang yang membela jihad ini kan orang ribuan, terlupakan. Sehingga anak-anaknya nggak bisa makan, istrinya nggak ada pekerjaan, kelaparan. Gara-gara Sayyidina Umar. Andai kata Sayyidina Umar tidak menyuruh untuk perang nggak mati, anak kami juga pasti bisa makan karena ada usaha. Berhubung diperintahkan meninggal, maka tidak bisa mencukupi dosa. Maka dianggap Amirul Mukminin ini melupakan janda dan anak-anak. Padahal tidak ada dia. Maka Allah mengirim Sayyidina Umar itu untuk melewati rumah janda itu dan anaknya supaya mendengar keluhan ini. Maka tanpa terasa lagi terasa teriris-iris hatinya Sayyidina Umar. Masuklah dengan mengetuk pintu sambil memberi salam dan bertanya. Kemudian tidak tahu istrinya ini sama anaknya, apalagi Sayyidina Umar. Tidak pernah ketemu. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada istrinya dan janda-janda anaknya yang suaminya terbunuh itu,
Apa yang dilakukan Sayyidina Umar itu kepadamu? Maka perempuan tadi menceritakan kisah tersebut di atas. Perempuan itu tidak mengetahui bahwa yang berbicara adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika mengatakan keluar tidak bisa makan, gandum tidak ada, pakaian tidak ada, bahkan anaknya tidak bisa makan, maka Sayyidina Umar langsung pulang mengambil gandum dan keperluan-keperluan lainnya. Dan tidak menyuruh orang. Gandum dipikul sendiri, pakaian dipikul sendiri, pernik-pernik, hiasan, makanan diambil sendiri, diantar sendiri, tanpa khodam, tanpa pembantu. Diberikan kepada wanita itu dan para pengikut Sayyidina Umar niat mau membantu, tetapi beliau Sayyidina Umar tidak mau dibantu. Karena itu atas dosa tanggung jawabnya sendiri. Presiden. Ini presidennya Rasulullah itu sendiri. Presidennya, pemimpin mengatur umat pada itu sendiri. Yang seluruhnya memikirkan bagaimana kondisi para sahabat-sahabat yang melarat, yang miskin, yang tidak, itu tugas Sayyidina Umar. Yang punya kedudukan sahabat Nabi SAW yang sudah pasti surga masih mau mikul gandum, tidak berlagak bos, tidak berlagak gaya, tidak berlagak jadi orang yang punya pemilik. Dalam kesederhanaannya dia mau menebus dosanya kepada si janda, si anak ini yang suaminya terbunuh karena membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sahabat yang lain membantu ditolak. Maka bertanya saya, apa alasanmu ya Amirul Mukminin? Kau tidak mau dibantu untuk ngangkat keranjang, ngangkat gandum, ngangkat buah, ngangkat ikan. Kamu bisa membantu urusan dunia, hai sahabatku. Jawaban orang yang cerdas. Kau bisa membantu urusan dunia kepadamu, tapi kau tidak bisa menanggung atas dosa-dosaku terhadap janda dan anak si miskin ini yang lapar. Kau bisa membebaskan dalam kehidupan yang enggak makan, tapi kamu tidak bisa membebaskan dosa-dosaku karena aku telah memerintahkan suaminya sehingga mati berjuang. Itu orang cerdas yang tidak dimiliki orang bodoh. Sampai beliau masuk di kamarnya, di dapurnya, membeli sayur, ikan, semuanya, memasakkan semua kebutuhan anak dan si janda untuk menebus dosa-dosa saja. Bukan dengan uang, bukan dengan kedudukan, bukan dengan kehormatan. Wa anfusihim, tenaga yang dia pasang, badan dipasang, tangan dipasang, hati dipasang, bukan harta saja. Masa harta saja belum sempurna, sebelum badan pun kamu pasang juga di hadapan Tuhan.
sampai darah penghabisan, kau pasang juga di hadapan Tuhan. Itu kesempurnaan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi menyiapkan makanan kepada anak wanita tersebut sambil menangis. Beliau mengingat peristiwa itu sambil berkata, jadikanlah perbuatan kami menyelesaikan masalahku, agar kamu baik dan daya ditinggal suami, anak yang kelaparan ditinggal ayahmu, tidak menuntut kamu kelak dari kiamat kepadaku. Maka jawab wanita itu, kami rela ya ini setelah 15 tahun Sayyidina Umar meninggalkan, maka orang lain memimpinkan sekarang. Saya sudah selesai dari hisab perhitungan karena firman Allah. Jadi saya Umar dimimpikan. Ketika dituntut oleh perempuan itu dan anaknya, maka dibebaskan karena menyelesaikan, mencukupi tiap bulannya, tiap minggunya, terus menjadi bentuk rasa tanggung jawab selama hidup, sampai menyekolahkan anaknya sampai jadi manusia, sampai terlepas tanggung jawab. Itulah tugas orang-orang yang memiliki kebijaksanaan. Sesuai dengan firman Allah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah perintah berbuat adil dan berlaku baik. Jangan kamu nyuruh-nyuruh budak-budak itu sehingga dia membunuh semua yang lain. Maka tanggung jawab kamu kalau ada kejadian apa-apa. Yang betul-betul bela agama. Yang tidak bela agama urusan instansi. Itu pun kalau di instansi ada jaminan sakit atau pensiun, keluarganya rumah sakit gratis. Kalau sudah suaminya mati, istrinya dijamin sakit, diobati, anaknya diobati, cuman jaminan sakit, tapi jaminan sekolah tidak ada. Karena memang kamu melibatkan sesuatu di dalam instansi perusahaan apapun, niscaya kamu akan mendapatkan satu balasan yang kelak di sisi Allah. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari selalu minta maaf sama budaknya 70 kali. Mungkin dia membentak atau salah, minta maaf 70 kali sama budak-budak dan pelayannya. Khawatir ada yang membuat kesal atau sakit hati. Kalau kita kalau marah sama pembantu kita, minta maaf, atau kita tidak tahu, atau memang tidak tahu. Ya karena tidak tahu. Allah